Shalom, salam jumpa kembali bersama saya. Pada hari ini kita akan memulai semua aktivitas kita baik dalam rumah, karena hari-hari ini masih dalam situasi pandemi COVID-19 ya. Begitu juga yang harus bepergian keluar untuk melakukan segala aktivitasnya, baik untuk mencukupi segala keperluan kebutuhannya. Puji Tuhan, sahabat-sahabat saya semua, sahabat Buana Reges, teman-teman di Facebook atau dunia maya yang lainnya, Instagram, kita akan melihat sejenak renungan kita sebagai pedoman, sebagai sesuatu yang mendorong kita untuk hidup lebih baik lagi. Ya, hari ini kita ambil satu tema, yaitu amarah berusia pendek. Ya, sekali tema kita hari ini adalah amarah berusia pendek. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena situasi seperti sekarang ini, emosional orang lebih cenderung mengalami gangguan ya. Banyak emosi orang terganggu karena masalah-masalah pandemi yang ada sekarang ini. Itu disebabkan oleh karena berubahnya dalam keadaan sosial di lingkungan kita, bahkan di dalam keluarga kita, juga yang mempengaruhi masalah ekonomi ya, kemudian juga mempengaruhi masalah kejiwaan psikis kita, di mana kita harus dipaksa di rumah saja ya. Tapi kita tidak akan membahas itu lebih jauh, tetapi kita langsung lihat bagaimana situasi hati kita yang disebabkan oleh kondisi sekarang ini, yaitu emosional orang lebih cenderung meningkat. Itu mungkin secara nyata ekspresi pribadi ya, yaitu marah ya. Semua orang memiliki sifat marah ya, semua orang memiliki itu, tetapi tipe-tipenya semua berbeda. Ada orang marah dalam hati, tidak melakukan tindakan, tetapi berpengaruh kepada komunikasi sosialnya ya. Ada yang mendiam, ada yang meledak-ledak ya, ada yang begitu berekspresi ya. Nah, sekarang kita akan lihat dalam firman Tuhan sebagai kebenaran kita ya. Untuk mendahuluinya, kita lihat di dalam Efesus pasal yang keempat ya, ayat yang ke-26. Efesus pasal 4 ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saya bacakan sekali lagi. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Amin. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 26 ini, di sana kita akan melihat bahwa kemarahan itu bisa berkesinambungan ya. Amarah itu bisa terus-menerus melekat atau ada dalam hati kita. Nah, oleh sebab itu penulis Efesus berkata ya, supaya amarah kita itu segera reda, maka kita mengambil tema amarah berusia pendek ya. Kenapa saya sebut amarah itu berusia pendek? Sebab amarah itu harus berhenti sebelum matahari terbenam ya. Jikalau saudara begitu bangun pagi marah ya, maka jangan tunggu sampai matahari terbenam kembali setelah sore amarah itu
terus berjalan, harus padam segera. Nah, apabila kita marah jam 12, jam 10, jam 3, ya, apalagi jam 4. Nah, sebaiknya amarah itu harus padam sebelum matahari terbenam. Nah, oleh sebab itulah saya sampaikan kepada kita ambil tema amarah berusia pendek. Ya, kenapa dia harus pendek? Sebab firman Allah dalam ratapan berkata, kasih Tuhan selalu baru tiap pagi. Ya, jadi kasih Tuhan saja selalu baru. Kita akan mengalami hal-hal yang baru. Nah, oleh sebab itulah amarah itu tidak ada gunanya dia berusia panjang, tapi dia harus berusia pendek. Haleluya. Nah, mengapa juga amarah itu tidak efektif kalau dia berkesinambungan, ya? Kenapa amarah itu harus padam? Ini harus kita betul-betul sadari dan mengerti supaya kita dapat memanage pikiran kita, emosi kita. Kita harus sadar betul apa itu amarah. Ya. Apa gunanya amarah? Apa gunanya itu emosi yang meledak-ledak? Nah, mari kita lihat dalam satu kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam Yakobus, ya. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 sampai ayat 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran tidak di hadapan Allah. Ya, saya ulangi, saya baca ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya. Itulah sebabnya amarah itu harus berusia pendek dalam diri kita. Kenapa? Karena amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Artinya, amarah manusia itu nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa mengubah apa-apa. Ya, amarah manusia itu justru memperkeruh situasi. Ya, amarah manusia itu yang tidak terkontrol itu akan merusak tatanan yang baik. Sebab apa? Tambah berpikir panjang, amarah itu berjalan, maka itu merusak sikap kita, merusak omongan kita, merusak isi pikiran kita, merusak pandangan kita terhadap sesuatu. Oleh karena apa? Oleh karena amarah. Ya. Manusia, saya katakan tadi, memiliki sifat marah. Ya. Dan amarah itu tidak bisa dihapus begitu saja di hadapan manusia. Tetapi yang perlu dimanage dalam amarah itu adalah dikatakan, hendaklah kamu lambat untuk marah. Ya, hendaklah kamu lambat marah. Nah, boleh saya katakan, amarah itu juga karunia bagi kita. Kenapa? Semua manusia diberikan kemampuan untuk marah. Yang menjadi masalah adalah kita tidak mampu mengatur amarah. Ya, kita tidak mampu mawas diri oleh karena amarah. Ya, boleh marah. Ya, dalam hal ini Yesus juga pernah marah ketika dia melihat bait Allah beralih fungsi, yang tadinya rumah doa menjadi sarang penyamun. Para pedagang-pedagang yang ambil keuntungan yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang benar. Ya, kita juga marah ketika melihat orang-orang yang di sekitar kita yang kita kasih berbuat kesalahan, kemudian oleh karena kesalahan itu mengakibatkan kerusakan. Kita juga marah di situ. Ya, kita juga akan marah apabila melihat kebenaran itu dibungkam.
Nah, jadi marah itu sebetulnya tidak sesuatu hal yang buruk sekali. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa amarah itu yang kita alami itu, yang kita ekspresikan itu di dalam diri kita, ya, itu mungkin disebabkan oleh egoisnya kita, ya, ego, ke melihat diri sendiri secara sepihak dengan keperluan kebutuhan kita, ya. Amarah itu kalau didasari oleh ego itu yang merusak. Tapi amarah itu kalau dia didasari oleh karena kasih, ya, maka kita akan bisa lebih terkontrol dalam amarah itu. Nah, jadi sahabat-sahabat Bonerges, bagaimana kita? Apakah sifat marah itu berkelanjutan dalam pribadi kita? Tergantung kita yang mengaturnya. Kesadaran kita, tingkat kedewasaan kita berpikir, tingkat kedewasaan kita untuk melakukan apa yang menjadi harus kita lakukan. Jadi ingat, semua manusia punya sifat marah, tetapi menjadi peringatan bagi kita apabila kita marah, ya, apabila kita marah kepada orang-orang yang sekitar kita, ya, Anda marah kepada istri saudara, Anda marah kepada suami saudara, Anda marah kepada anak-anak saudara, Anda marah kepada orang-orang yang mengasihi saudara, ya, maka janganlah memarahi istrimu seperti memarahi musuhmu, ya. Jangan memarahi istrimu seperti memarahi musuhmu. Jangan memarahi anakmu seperti memarahi musuhmu. Jangan memarahi orang-orang yang kamu kasihi seperti memarahi musuhmu. Ya, marahlah kepada mereka penuh dengan kasih. Ya, karena kita nggak bisa menghapus marah dalam diri kita. Itu adalah sifat manusia yang diberikan Tuhan juga untuk mengontrol kita, ya, untuk mengontrol orang-orang sekitar kita. Apalagi sebagai seorang leader dalam satu instansi, dia akan marah ketika melihat anggota-anggotanya semuanya berbuat kesalahan. Begitu juga di dalam tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, ya, sebagai kepala keluarga, dia akan marah kalau anggota-anggota keluarganya berbuat kesalahan yang tidak pantas untuk dilakukan. Jadi sahabat-sahabat Bonerges semuanya, saudara-saudara saya, mari kita lihat kemarahan kita lebih jauh lagi, ya, ke dalam hati kita, ya, supaya kita marah betul-betul kemarahan yang berguna. Ingat, kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, tetapi kalau toh juga manusia itu harus marah, ya, karena marah itu tidak bisa dihilangkan, dan maka marah itu harus berusia pendek. Jangan tunggu sampai matahari terbenam baru amarahmu itu padam. Sebab apa? Sebab kasih Tuhan selalu baru setiap pagi, ya. Kasih Tuhan selalu baru tiap hari. Nah, oleh sebab itu marah itu harus dihentikan sebelum matahari terbenam. Demikian renungan kita pada hari ini yang sangat singkat ini. Yang penting kita tahu bagaimana kita bersikap dalam menghadapi situasi ini. Semua sekeliling kita bisa membuat kita menjadi marah. Semua apa yang kita lihat, kita pandang bisa membuat kita marah. Tetapi kontrollah kemarahanmu itu. Amin.